Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia!" Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa itu dugaan? Apa itu kemungkinan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dugaan itu adalah menyangka atau memperkirakan atau mengira-ngira atau kemungkinan atau kayae. Sepertinya yang mengadu domba kita adalah orang itu. Kayae yang membocorkan rahasia kita adalah si ini dan si itu. Siapa lagi yang suka gosip kalau bukan dia? Kan sudah biasa. Saudara, semua kata di atas disebut sebagai dugaan, disebut sebagai kira-kira, disebut sebagai kemungkinan. Kenapa saudara? Karena belum tentu yang mengadu domba adalah orang itu. Belum tentu yang membocorkan rahasia adalah si ini dan si itu. Belum tentu yang suka menggosip adalah si dia. Karena semuanya masih berdasarkan kira-kira, berdasarkan sangkaan, berdasarkan dugaan, bukan kebenaran. Saudara, apakah menduga-duga dan mengira-ngira adalah hal yang wajar dalam kehidupan kekristenan, saudara? Maka jawabannya tentu adalah tidak. Karena apabila dugaan itu menjadi ibarat api yang besar, maka akan sulit untuk memadamkannya. Saudaraku, jalan salib memang bukanlah jalan yang nyaman. Maka Yesus memberitahu setiap orang yang mau mengikuti dia agar menyangkal diri, memikul salib dan mengikut dia. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Ia sudah mengikuti saran daripada Yakobus dan para penatua di Yerusalem dengan menjalankan upacara pentahiran sebagai tanda bahwa ia menghormati hukum Taurat.
Namun orang-orang Yahudi dari Asia melancarkan tuduhan palsu dan memprovokasi rakyat bahwa Paulus menentang bangsanya sendiri, menentang hukum Taurat yang mereka agungkan, dan menajiskan bait Allah dengan membawa masuk orang non-Yahudi ke dalamnya. Tuduhan ini sangat serius, saudara, karena nyawa menjadi taruhannya. Apa dampaknya, saudara? Dampaknya rakyat terhasut sehingga menangkap dan menganiaya Paulus. Mereka main hakim sendiri tanpa menyelidiki kebenarannya. Mereka ingin melenyapkan Paulus karena dianggap mengkhianati bangsa. Namun saudara, usaha mereka tidak berhasil karena Tuhan menggerakkan kepala pasukan Romawi untuk memimpin pasukannya dan menyelamatkan Paulus dari tangan orang Yahudi. Tetapi walaupun begitu, saudara, rakyat sudah terprovokasi. Rakyat sudah gempar, saudara. Bahkan mereka sudah menganiaya Paulus, memukuli Paulus. Mereka sudah berbondong-bondong untuk melenyapkan Paulus. Dan semua persoalan ini terjadi karena apa, saudara? Dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Saudara, rakyat mengalami kegaduhan, rakyat mengalami kehebohan karena ada beberapa orang Yahudi yang menyangka, yang mengira-ngira, yang menduga-duga, yang mungkin, yang bahwa Paulus sudah melanggar bait Allah dengan membawa orang yang bukan Yahudi masuk ke dalam bait Allah. Sehingga karena Paulus sudah melanggar hal ini, maka wajar apabila kemudian Paulus dianiaya, Paulus dipukuli, bahkan Paulus dilenyapkan. Namun pertanyaannya, apakah dugaan ini benar? Apakah kemungkinan ini benar? Apakah kira-kira ini benar? Ternyata dalam terjemahan TSI dikatakan, mereka berkata begitu karena pernah melihat Paulus di Yerusalem bersama Trofimus, orang Efesus itu. Mereka mengira Paulus sudah membawa dia dalam teras rumah Allah, padahal tidak. Saudara, betapa mengerikannya dugaan, betapa mengerikannya sebuah kemungkinan, betapa mengerikannya kira-kira, mungkin ada beberapa orang yang menduga-duga, yang mengira-ngira bahwa Paulus ini sudah menajiskan bait Allah dengan membawa orang yang bukan Yahudi masuk ke dalam bait Allah. Padahal ternyata tidak pernah Paulus melakukan itu, saudaraku. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sudah menjadi besar persoalannya. Rakyat sudah menjadi gempar, sudah banyak yang terprovokasi. Bahkan Paulus pun harus mengalami penderitaan, penganiayaan karena dugaan. Betapa mengerikannya dugaan, saudara. Betapa mengerikannya kemungkinan. Kira-kira, karena apabila tidak disertai kebenaran, itu adalah tuduhan. Dan apabila menjadi persoalan yang besar, maka akan membuat orang menderita. Dan tidak cukup hanya berkata maaf. Ya maaf, tak pikir pada waktu itu kamu sudah menajiskan bait Allah. Ya maaf,
tak kira sudah membawa orang yang bukan Yahudi masuk ke dalam bait Allah. Tidak cukup hanya begitu, saudara. Karena itu, saudaraku, mari kita berhenti untuk menduga-duga, mengira-ngira, mungkin, karena orang yang suka menduga-duga, orang yang suka mengira-ngira, sesungguhnya tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Karena apabila ada kebenaran, maka yang selalu dia sampaikan ketika ketemu setiap orang, ketika berjumpa dengan setiap orang, yang dia sampaikan bukanlah dugaan-dugaan, tapi yang dia sampaikan adalah Injil Tuhan, yang adalah kebenaran. Stop menduga-duga, stop mengira-ngira, stop dugaan, ganti dengan Injil Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali dalam hidup kami. Tak jarang kami sering menduga-duga, sering mengira-ngira, sering berpikir kemungkinan. Dan hari ini Tuhan, firman-Mu membuka kepada kami bagaimana sebuah dugaan, bagaimana sebuah kemungkinan itu menjadi kehebohan yang besar di tengah rakyat, bahkan menjadikan Paulus sebagai orang yang mengalami penderitaan, penganiayaan yang mengerikan oleh karena dugaan dari beberapa orang. Karena itu ajar kami Tuhan, supaya kami berhenti untuk menduga-duga, berhenti untuk mengira-ngira. Kami mengganti dugaan itu dengan memberitakan Injil Tuhan. Karena ketika seseorang dalam hidupnya hanya suka menduga-duga, hanya suka mengira-ngira, maka sesungguhnya tidak ada kebenaran dalam dirinya. Karena apabila ada kebenaran, maka yang selalu dia sampaikan setiap berjumpa dengan orang adalah Injil Tuhan dan bukan dugaan-dugaan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi gereja yang benar. Secara khusus Bapa terus berdoa dan menyerahkan untuk Ibu Lili Hasto. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dalam iman, tetap menaruh pengharapan kepada Engkau. Demikian juga Bapak Basar Subagio, juga Tuhan Kau berikan kekuatan, supaya kesetiaannya tidak berubah. Ibu Goiing Bapak, kami bersyukur di tengah pergumulannya yang diminta justru usia bahagia mengalami kemajuan dan pengurus makin kompak. Kiranya Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan kepada Hai Iing. Ibu Indrawati dalam kesederhanaannya, pemahamannya yang terbatas Tuhan, biarlah terus meminta pertolongan hanya kepada Tuhan dan lembutkan hatinya. Demikian juga untuk Ibu Tong Jun Lee, Tuhan tolong ya Bapa, supaya kesetiaannya, imannya pun juga makin teguh di dalam mengikut Engkau. Apapun yang diperlukan, kiranya Tuhan menolong sehingga pulih dicukupkan. Demikian juga berdoa untuk Koroni ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang akan memproses hidupnya. Biarlah hatinya makin lembut, dipenuhi dengan ketenangan, bahkan kesabaran yang dari Tuhan. Secara khusus juga berdoa untuk saudara kami, keluarga kami, Hilda Oktasri Devi, yang pada hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Pakailah Hilda untuk bersama-sama mendampingi Ican di dalam pekerjaan Tuhan, secara khusus pelayanan di tengah-tengah komisi sekolah minggu. Pakailah mereka berdua untuk memberitakan Injil Tuhan. Pergumulan-pergumulan sebagai keluarga muda, Tuhan kiranya Engkau sertai. Demikian juga Ma'ani dalam proses pemulihan, kiranya juga Tuhan tolong. Biarlah imannya pun juga terus terjaga, janji setianya pun juga tetap terpelihara di tengah-tengah segala persoalan hidupnya. Kami membawa Hilda ke dalam tangan-Mu, Tuhan kiranya yang menyertai, memelihara, dan terus menggenggam erat hidupnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Hilda, kiranya Tuhan yang terus menggenggam erat hidupmu, memberikan berkat rohani yang dari sorga. Tuhan memberkati.